Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Halo sahabat-sahabat, jumpa kembali bersama YouTube Mambu Santri Channel. Alhamdulillah sahabat-sahabat, kita di kesempatan kali ini masih diberikan kesehatan, masih selalu diberikan kenikmatan, masih selalu diberikan umur panjang, sehingga kita di kesempatan kali ini masih berjumpa walaupun lewat medsos. Dan alhamdulillah bagi teman-teman yang selalu setia mengikuti dari video-video Mambu Santri Channel, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga kebaikan panjenengan semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi sahabat-sahabat atau teman-teman yang belum subscribe di YouTube Mambu Santri Channel, silahkan di subscribe dulu, silahkan di like, silahkan di komen yang positif-positif, di komen yang bagus-bagus, yang baik-baik, supaya channel ini bisa berkembang dan saya selalu bersemangat untuk membuat video. Baik sahabat-sahabat, di kesempatan kali ini nanti kita akan membahas masih tentang pasaran weton, yaitu tentang lanjutan dari kemarin-kemarin. Kita sudah membahas tentang pasaran kliwon, legi, paing, pon, dan di kesempatan kali ini nanti kita akan membahas yaitu tentang weton pasaran wage gitu ya. Tapi sebelum kita lanjut ke topik pembahasan kita kali ini, bagi teman-teman yang belum menonton video-video Mambu Santri Channel atau yang ketinggalan dengan konten-konten dari Mambu Santri Channel, yang belum melihat pasaran-pasaran atau weton-weton lain yang sudah kami buat sebelumnya, silahkan dicek di link di deskripsi. Dan bagi yang belum melihat atau konten kami yang sebelum ini, yaitu membahas tentang pasaran pon, silahkan langsung diklik di atas ini saja. Baik sahabat-sahabat, kita langsung menuju ke pembahasan kali ini, yaitu tentang keistimewaan dan kelemahan weton pasaran wage. Pasaran wage adalah pasaran pemegang segel cakra ajna langit ya. Jadi wage itu adalah pemegang segel cakra ajna langit, dan malaikatnya adalah malaikat Jibril alaihi salam. Dan pasaran wage ini itu berelemen air. Pasaran wage ini ya berelemen air, dan juga arah utara itu juga berelemen air. Oleh karena itu, tempat duduknya atau berkuasanya dari pasaran wage itu ada di arah utara. Dan yang menjadi kunci untuk memahami tentang karakter dari pasaran wage ini itu ada pada pemahaman terkait dengan cakra ajna. Nah, cakra ajna itu sendiri itu apa? Kita sudah ngomong dari tadi bahwa pasaran ini adalah pemegang segel dari cakra ajna langit. Nah, cakra ajna itu sendiri itu apa? Cakra ajna adalah cakra yang menjadi rumah dari akal. Nah, jadi rumahnya akal itu adalah cakra ajna. Jadi keistimewaan dari orang-orang wage itu adalah ada pada akalnya, dan hal itu berpengaruh bahwa orang-orang wage ini mempunyai wadah ilmu yang sangat besar. Mereka orang-orang wage ini itu pandai untuk berpikir, berstrategi, dan mereka itu juga merupakan seorang pengendali. Kayak avatar ya, menjadi seorang pengendali. Tapi itu memang kenyataannya bahwa orang-orang wage itu adalah seorang pengendali. Nah, sebab keistimewaan dari akalnya tadi,
Orang-orang wage ini menjadi suka berpikir, pandai untuk berpikir, dan pandai untuk menganalisis atau menganalisa. Itu orang-orang wage. Juga mereka itu juga pandai berstrategi, dan mereka itu merupakan seorang pengendali. Ya, mereka itu seorang pengendali. Orang-orang wage ini bisa menjadi pengendali jika mereka itu berilmu. Ya, mereka itu bisa menjadi seorang pengendali kalau dia itu berilmu. Sebab yang menjadi pengendali itu sejatinya adalah ilmu. Ilmunya yang menjadi pengendali, bukan wagenya. Misalkan seseorang yang dilahirkan dengan kelahiran atau dengan pasaran wage ini itu mempunyai keberuntungan, ya, mempunyai keberuntungan langit. Dia itu memiliki wadah ilmu, wadah akal yang sangat besar. Ini baru wadahnya. Ingat ya, ini baru wadahnya. Ketika mereka itu mengisi wadahnya dengan ilmu yang sangat banyak, maka mereka itu bisa menjadi seorang pengendali. Karena sejatinya yang menjadi pengendali itu adalah ilmu. Ilmunya yang menjadi pengendali, bukan wagenya. Wagenya itu wadah, ya, wage itu wadah. Jadi belum bisa menjadi pengendali kalau dia tidak diisi dengan ilmu wadahnya, kan gitu. Ketika seseorang yang dilahirkan di pasaran wage, lalu mereka itu tidak mau belajar, tidak mau mencari ilmu, apakah dia bisa menjadi pengendali? Ya tentu tidak bisa menjadi pengendali tanpa adanya ilmu. Sebab yang menjadi pengendali, sebab sejatinya yang menjadi pengendali itu adalah ilmunya. Dan jika ada seseorang yang dilahirkan bukan pada pasaran wage, ya itu mungkin wadahnya mungkin lebih kecil, ya. Itu secara keberuntungan langit, itu mungkin wadahnya itu lebih kecil. Tetapi ketika orang-orang yang lahir bukan pada pasaran wage ini, yang wadahnya ini kecil dibandingkan pasaran wage, mau mengisi wadahnya yang kecil itu dengan ilmu, maka orang yang lahir tidak di pasaran wage ini bisa jadi menjadi lebih hebat dari pasaran wage yang mempunyai wadah yang sangat besar. Karena keberuntungannya orang-orang wage ini, orang-orang yang dilahir di pasaran wage ini itu mempunyai wadah ilmu yang sangat besar. Hanya wadah, mempunyai wadah ilmu yang sangat besar. Nah, itu tinggal orangnya mau mengisi nggak dengan ilmu wadah itu tadi, mau memanfaatkan wadah itu dengan bagus nggak. Kalau dimanfaatkan, kalau diisi dengan ilmu, maka dia bisa menjadi pengendali. Tapi kalau dia tidak mau mengisi dengan ilmu, ya dia tidak bisa menjadi pengendali, kan gitu kan. Dalam sistem alam pasaran, ya, cakra ajna ini itu mengendalikan kelima cakra utama yang lain. Jadi 5 cakra yang lain itu di bawah kendalinya cakra ajna. Cakra ajna ini mengendalikan semua cakra-cakra yang ada di bawahnya. Satu-satunya cakra yang tidak bisa dikendalikan oleh cakra ajna adalah cakra mahkota. Dan kalau kita kaitkan dengan pasaran, kesemua pasaran itu dapat dikendalikan oleh pasaran wage, kecuali pasaran kliwon. Karena pasaran kliwon ini bercakra segel mahkota atau pemegang segel cakra mahkota langit. Jadi pasaran kliwon ini tidak bisa dikendalikan oleh pasaran wage. Tetapi si kliwon ini itu berperan menjadi pengendali dari pasaran wage. Dan menariknya, kalau kita melihat konten yang dulu, bahwa kliwon ini itu adalah pemegang segel dari spiritual, ya. Kliwon ini adalah pemegang segel spiritual. Kalau kita menelisik konten yang sebelumnya, yaitu yang tentang weton pasaran kliwon, jadi kliwon itu bersegel spiritual. Jadi dari sini dapat dipahami bahwa yang bisa mengendalikan orang-orang wage itu adalah orang-orang spiritual. Ataupun si wage ini dapat mengendalikan dirinya sendiri dengan cara dia itu belajar, mempelajari, mencari ilmu yang banyak dengan laku spiritual.
Sebab tanpa adanya spiritual, si wage ini berpotensi bisa menjadi liar dan tidak dapat terkendali. Kalau kita bawa di dalam sistem sosial kehidupan masyarakat, si wage ini adalah seorang raja dan kliwon ini adalah resi, atau yang lebih mudahnya seorang wage itu adalah presiden, dan si kliwon ini adalah para ulama-ulama, para pemuka agama. Jadi memang seorang raja itu harus dikendalikan oleh para resi, oleh para brahmana, kan gitu. Dan seorang presiden itu juga harus dikendalikan oleh seorang ulama, seorang pendeta, pokoknya seorang pemuka agama itu harus dapat mengendalikan seorang presiden ataupun seorang raja. Nah, sama seperti di sistem pasaran, bahwa wage itu adalah, yang dapat mengendalikan wage itu adalah pasaran kliwon, agar mereka itu tidak liar dan juga bertindak semaunya sendiri. Jika Anda itu dilahirkan di pasaran wage sedari dulu, bahwa Anda itu memang sangat istimewa. Kemampuan akal Anda itu akan menjadi modal utama yang sangat besar. Maka gunakan modal itu untuk belajar dan mengajarkan ilmu. Ingat, kesuksesan Anda itu adalah kunci, dan kesuksesan pasaran wage itu adalah pada pengendalian diri. Dan kendalikan diri Anda itu dengan belajar dan laku spiritual. Dengan begitu Anda akan menjadi lebih seimbang, lebih fokus dalam belajar dan juga mengajarkan ilmu. Nah, sahabat-sahabat, mungkin itu dulu penjabaran tentang pasaran wage di kali ini ya. Semoga ada manfaatnya, dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu, silahkan di like, silahkan di komen yang positif, di komen yang baik-baik, supaya channel ini bisa berkembang dan saya semakin semangat untuk membuat video. Dan mungkin di kesempatan kali ini hanya itu dulu. Apabila ada kesalahan dalam saya berbicara, itu semata-mata adalah kebodohan saya pribadi, dan jika ada kebenaran, ada yang benar dalam saya berbicara, dalam saya menyampaikan, itu semata-mata pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian, terima kasih dari saya. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.